Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa ba'd. Ini adalah materi perdana di kelas online ini untuk pelajaran Nahwu. Nah, sebagaimana kita ketahui, kitab yang kita pakai adalah kitab An-Nahwul Wadhih fi Qawaidil Lughatil Arabiyyah lil Madaris Ats-Tsanawiyah. Nah, Al-Juz Al-Awwal. Jilid yang pertama. Dan juga kitab Tasjirat Kitab An-Nahwul Wadhih. Nah, kita lanjutkan materi kita yang sebelumnya. Silakan dibuka kitabnya halaman 109. Dan di tabelnya halaman 5. Nah, halaman 5 ini yang bagian sini tabel kedua dari bawah. Baik. Pertama kita lihat yang di kitab. Judulnya takhfifu inna wa anna wa ka'anna walakinna. Meringankan inna, anna, ka'anna dan lakinna. Yang dimaksud meringankan di sini adalah mengganti tasdid ya dengan sukun. Inna menjadi in, anna menjadi an, ka'anna ka'an, lakinna menjadi lakin. Nah, jadi ini adalah 4 huruf yang sudah pernah kita pelajari. 4 huruf yang memiliki amalan atau pengaruh tansibul isma wa tarfa'ul khobar, menasabkan isim dan merofakkan khobar. Nah, jadi keempat huruf ini bisa diringankan ya, tasdidnya yang di huruf nun ini bisa diganti dengan sukun. Kita baca al-amsilah, contoh-contoh. Nah, in amalaka mutqanun. Nah, in di sini aslinya adalah inna ini ya, yang ditakhfif diringankan menjadi in. Artinya tetap sama. In sesungguhnya, amalaka pekerjaanmu, mutqanun bagus. Au bisa juga in amaluka lamutqanun. In sesungguhnya, amaluka pekerjaanmu, lamutqanun. La di sini diartikan benar-benar, mutqan bagus ya, sama seperti ini. Nah, di sini bedanya kalau kalimat yang pertama ini in amalaka. Ini lamnya di fathah ya, mansub. Sedangkan yang ini amaluka lamnya di dhammah, marfu. Ketika di dhammah ini ada ditambah lamnya. Ya. Nah, ini insya Allah akan kita bahas. Baik. Contoh berikutnya in marallahu udhalun. In marallahu udhalun. Sesungguhnya sakitnya kronis atau parah. Ya. Nasallahu as-salama wal afiyah. Atau bisa juga kalimatnya in maraduhu la udhalun. Sesungguhnya sakitnya la udhalun, benar-benar parah. Nah, penjelasannya sama dengan yang di atas.
Nah, silakan diberi arti ya. Karena ini tahap pertama dalam memahami materi an-nahwul wadih. Baik. Kita ingat-ingat lagi. Nah, tahapan ini atau langkah-langkah memahami kitab nahwu wadih. Pertama, mengetahui terjemah alamsilah atau contoh-contoh. Yang kedua, menandai kata-kata yang penting atau yang ada hubungannya dengan pembahasan yang ada pada contoh itu dalam silah tadi. Kemudian yang ketiga, mengetahui terjemah al-qawaid. Berikutnya, memahami al-qawaid tadi. Yang terakhir, mengerjakan tugas-tugas. Ya, ini 5 langkah untuk memahami materi kitab nahwu wadih secara umum. Jadi tahapan pertama ya ini ya. Dalam istilah atau contoh-contohnya harus kita ketahui semua terjemahnya. Ya. Ini langkah pertama, mengetahui terjemah alam istilah atau contoh-contoh. Kemudian menandai kata-kata yang penting atau yang ada hubungannya dengan pembahasan. Ya, tadi misalnya ini amalaka, kemudian menjadi amaluka, dan di sini ada lamnya. Marallahu, maralluhu. Kemudian yang maralluhu di sini ada lam alif tidak. Baik. Berikutnya ke huruf anna atau menjadi an. Alimtu an laisa limuqassirin falahun. Alimtu, aku tahu. An, ini dari anna. Kita artikan tetap ya bahwasannya laisa, tidak ada limuqassirin, bagi orang yang lalai atau bisa juga meremehkan, falahun, keberuntungan atau keberhasilan. Maknanya aku tahu bahwa ya orang yang lalai atau yang meremehkan tidak akan beruntung atau berhasil. Di sini yang jadi pembahasan an di sini ya. Asalnya merupakan anna, kemudian ditakhfif, disukun. 6. Berikutnya balagoni an lam yuqbal ala lissi. Ini sopnya di tasdid. Balagoni, telah sampai kepadaku an lam yuqbad, bahwasannya lam yuqbad, belum ditangkap. Lam yuqbad, belum ditangkap, ala lissi, pencuri tersebut. Telah sampai kepadaku bahwasannya pencuri tersebut belum ditangkap atau belum tertangkap. Nah, sama ya, an lam ini pembahasannya. Asalnya anna. Nah, di sini ada isim yang dihapus yaitu hu. Jadi asalnya annahu. Annahu laisa. Juga ini annahu lam yuqbad. Insyaallah akan kita bahas. Berikutnya ka'an qad tala'al qamaru, atau di cetakan lain al-fajru. Sekarang ka'anna ya, ditakhfif menjadi ka'an. Artinya tetap sepertinya. Ka'an sepertinya, qad sungguh, tala'a telah muncul, al-qamaru bulan tersebut. Sepertinya ya, bulan tersebut telah muncul, kelihatan. Nah, di sini aslinya ka'anna ya. Terus isimnya juga hu ya, sama seperti anna tadi. Jadi aslinya ka'annahu qad tala'al qamar. Nah, hu-nya ini atau isimnya harus dihapus ya. Kemudian ka'an lam yuhmil wajibahu ahadun. Aslinya ka'anna ya. Isimnya hu, jadi ka'annahu. Sepertinya lam yuhmil, tidak melalaikan, wajibahu, tugasnya, ahadun, seorang pun. Maksudnya sepertinya tidak ada seorang pun yang melalaikan kewajibannya atau tugasnya. Sama ini aslinya ka'annahu. Nah, berikutnya
Asy-syamsu thali'atun lakinil mataru nazilun. Matahari muncul atau kelihatan, lakinil mataru nazil, tetapi hujan turun. Ya, matahari kelihatan tetapi hujan turun. Ini yang jadi pembahasan lakinil mataru. Ini aslinya lakinna, ya. Lakinna yang ini kemudian ditakhfif, disukun. Menjadi lakin. Tapi di sini di kasrah karena pertemuan dua sukun, ya. Iltiqa usakina ini, yaitu nun ini yang aslinya lakin, ya, dan alif ini. Ya, karena alif itu disukun. Nah, isim lakin ini al-mataru. Asy-syamsu thali'atun lakinil mataru nazilun. Matahari kelihatan tetapi hujan turun. Berikutnya al-kitabu shaghirun lakin naf'uhu 'azimun. Buku itu kecil tetapi manfaatnya besar. Ini syahidnya atau pembahasannya lakin. Hasilnya lakinna. Nah, sekali lagi ini harus kita ketahui terjemahannya semuanya, ya. Berikutnya al-bahsu kita lewati. Langsung ke al-qaidah. Kaidah. Ya. Kita baca dulu kaidah ke-66. Tukhaffafu inna wa anna wa ka'anna walakinna. Diringankan inna, anna, ka'anna, dan lakinna. Ya, jadi keempat huruf ini bisa diringankan. Disukun nunnya. Amma inna fayajuzu 'inda takhfifi i'maluha wa ihmaluha. Adapun inna maka boleh ketika diringankan itu, ketika disukun nunnya, i'maluha. Maknanya memberlakukan pengaruhnya atau amalannya, yang menerapkan amalannya, yaitu tansibul isma wa tarfa'ul khabar, menasabkan isim dan merofakkan khabar. Wa ihmaluha, boleh juga ihmaluha, tidak menerapkan atau menjalankan amalannya, pengaruhnya. Nah, akan datang penjelasannya insyaallah. Yang penting kita terjemahkan dulu, ya. Jadi ini langkah ketiga. Ini dalam memahami materi kitab Nahwu dan mengetahui terjemah al-qawaid. Kemudian wa idza uhmilat, jika inna ini, ya, yang diringankan in, uhmilat, yaitu amalannya tidak dijalankan, ya, pengaruhnya tidak diberlakukan, maka dakhalat lamul ibtida' alal khabar. Lam ibtidanya masuk kepada khabar. Seperti tadi, ya. Nah, ini lamut kunun. Inna amalaka mutkunun, ini isim inna, ini khabarnya. Kemudian kalau tidak diamalkan, in amaluka, ini tetap marfu, berarti ihmal, ini tidak dijalankan pengaruh inna ini. Inna ini tidak menasabkan isimnya ini. Tidak amala tetapi amalu. Maka khabarnya ini mutkon diberi lam yang disebut dengan lam al-ibtida, ya. Nah, lam ibtida bermakna taukid. Masuklah lam ibtida kepada khabarnya fariqatan, untuk membedakan bainal isbati wan nafi, antara kalimat yang bermakna penetapan dan kalimat yang bermakna penafian. Silakan datang penjelasannya. Baik. Ya, kita baca dulu. Ini ringkasannya di tabel ini. Wa amma anna wa ka'anna fala tuhmalani. Adapun anna dan ka'anna, maka fala tuhmalani, pengaruhnya tidak biarkan. Berarti
tetap dijalankan pengaruhnya. Ya, ghairu annal isma fihima yakunu dhamira sya'ni mahdzufan. Ghairu anna, ya, maknanya lakin, tetapi isim keduanya, isim anna dan isim ka'anna ini berupa dhamir sya'an yang dihapus. Sya'an artinya urusan, ya. Nanti akan datang penjelasannya. Yang penting kita ketahui dulu terjemahannya. Berikutnya wa amma lakinna fatuhmalu wujuban. Adapun lakinna maka wajib diihmal, ya. Tidak dijalankan pengaruhnya atau amalannya. Lakinna jika ditakhfif menjadi lakin maka tidak menasabkan isim setelahnya, ya. Baik. Nah, ini tabel ringkasannya. Halaman 5, ya. Silakan dibuka. Halatu i'mali wa ihmali amali inna wa ka'anna inna wa anna wa ka'anna walakinna 'inda takhfif. Halat, keadaan-keadaan i'mal menerapkan pengaruh atau amalan, wa ihmal. Ihmal artinya tidak menerapkan pengaruh, ya, atau tidak menjalankan pengaruhnya, amalannya. Amalan inna, anna, ka'anna dan lakinna ketika ditakhfif, ketika disukun nunnya. Intinya ada 3 keadaan, ya. Yajuzu i'maluha wa ihmaluha. Ada yang ketika ditakhfif itu boleh i'mal, boleh juga ihmal. Boleh kita terapkan pengaruhnya, boleh kita biarkan, ya. Berarti tidak kita terapkan. Kemudian ada yang wajib i'maluha, wajib diterapkan pengaruhnya, ya. Ada yang kebalikannya, wajib ihmaluha, wajib ditahan, ya, atau tidak dijalankan pengaruhnya, amalannya. Yang pertama yang yajuzu i'maluha wa ihmaluha, boleh menerapkan pengaruhnya, boleh juga tidak, adalah inna, ya. Oleh karena itu kita lihat tadi di alam silah, inna ini ketika di takhfif disukun in amalaka, ini contoh yang i'mal, ya, bisa ditulis di sini. Ketika inna ini di takhfif dan di i'mal diterapkan pengaruhnya amala, ini isimnya tetap mansub, ya, dinasab, lamnya di fathah. Ini yang ihmal, in amaluka. Jadi pengaruh inna ini tidak kita terapkan. In amaluka isimnya ini marfu, ya, di dhammah. Amalu, tidak amala. Baik, ini maksudnya. Kemudian wajib i'maluha, anna dan ka'anna, wajib diterapkan pengaruhnya itu anna dan ka'anna, ya, ketika ditakhfif. Contohnya ini an dan ka'an. Tapi ini apa? Isimnya dibuang, ya, dibuang berupa dhamir sya'an. Ini tadi. Wa anal isma fihima yakunu dhamir sya'an mahdzufan. Isim kedua huruf ini, ya, an dan ka'an berupa dhamir sya'an, itu hu atau ha yang dihapus. Dhamir sya'an ini, ya, diartikan nya, misalnya anna, annahu, ini asalnya alim tu annahu, aku tahu bahwasannya, ka'annahu, sepertinya, ya, seakan-akan, sepertinya qatala al-qamar, bulan telah muncul. Nah, jadi dhamir yang tidak kembali, ya, ke lafaz sebelumnya, tapi dijelaskan dengan kalimat setelahnya, itu yang disebut dengan dhamir sya'an. Berbeda dengan dhamir yang biasa, ya, dhamir muttasil atau munfasil. Baik. Berikutnya yang wajib ihmaluha, wajib tidak dijalankan pengaruhnya, ya, tidak diterapkan amalannya, itu lakinna. Lakinna ketika ditakhfif, ini contohnya menjadi lakinna ketika ditakhfif dari sukun
menjadi lakin. Ini contohnya, lakin naf'uhu. Lakin naf'uhu. Wajib ihmal ya, tidak kita jalankan pengaruhnya. Isimnya yang ada setelahnya ini tidak mansub, tidak di fathah. Naf'uhu ya, tidak naf'ahu. Nah, ini maksud dari wajaba ihmaluha. Baik, ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu wa sallama ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.